Baik, selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan laporan jadwal. Jadi sebelumnya mungkin akan kita lihat terlebih dahulu apa saja yang diminta pada laporan jadwal. Dilihat di sini bahwa laporan jadwal yang diminta adalah jadwal pelajaran untuk setiap kelas, jadwal mengajar setiap guru, dan jadwal pelajaran harian atau mingguan untuk setiap kelas. Lalu saya juga membentuk form untuk jadwalnya di sini. Baik, kita lihat pada bagian page-nya. Di sini adalah jadwal pelajaran hariannya. Di sini saya menggabung antara jadwal pelajaran untuk setiap kelas dan juga jadwal mengajar untuk setiap guru karena jadwal mengajar kelas tidak terlepas daripada guru yang mengajarnya. Jadi saya gabungkan saja di sini. Lalu ini adalah untuk bagian jadwal mingguannya. Jadi di sini saya akan melihat ini adalah bagian mingguan dan di dalamnya adalah bagian hariannya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini di jadwal sebelumnya tanggalnya adalah tanggal 10 pada bulan Juli. Kita misalkan di sini kita ambil tanggal 10. Seperti itu, kita terapkan, maka akan timbul di sini. Dan di sini juga ada untuk menghapus dan juga mengupdate-nya. Oke, seperti itu. Dan mungkin akan kita coba pada bagian update-nya di sini. Mungkin kita akan carinya tetap hari Senin, tapi jamnya mungkin akan kita lebihkan 2 menit. Seperti itu. Pelajarannya akan tetap biologi pada kelas A, dan juga gurunya adalah Ida. Oke, kita update. Data jadwal berhasil diupdate. Kita lihat di sini bahwa sudah terupdate. Lalu saya juga akan mencoba pada bagian formulirnya. Nah, di sini mungkin akan kita coba tambahkan jadwalnya ya. Mungkin kita akan asal yaitu hari Selasa, lalu pada tanggal 11, pada 10 AM, dan juga pada 11 AM. Itu jadwal pelajarannya kita masukkan ekonomi, dan ini kelas B, gurunya Surya. Kita coba simpan, data jadwal berhasil ditambahkan. Oke. Lalu kita coba kembali ke jadwal, kita lihat di sini jadwalnya sudah ada, dan misal kita hapus, maka data jadwal berhasil dihapus. Dan di sini sudah selesai, dan tidak ada. Baik, mungkin akan saya langsung coba lihat di bagian query-nya. Dulunya tabel yang saya gunakan adalah tabel jadwal ini. Dan ini adalah isi dari tabelnya. Seperti ini. Ada ID jadwal, hari, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, ID kelas, ID mapel, dan ID guru. Jadi, pada query yang saya gunakan di sini, pada program yang saya gunakan di sini adalah dari folder jadwal ini. Kita lihat di bagian jadwalnya. Seperti biasa, kita akan memasukkan file konfigurasinya, yaitu config.php, dan juga bertitel jadwal, dan juga kita akan memasukkan template header, navbar, dan juga sidebar di sini. Di sini kita memberikan judul jadwal, memberikan navigasi home, dan juga jadwal. Dan di sini adalah nama laporannya, nama cardnya itu laporan jadwal harian, dan juga button untuk menambahkan jadwal. Dan di sini adalah tabelnya yang berisi hari, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, kelas, guru, pelajaran, dan aksi. Lalu ini adalah bagian query-nya. Saya men-select hari, tanggal, waktu mulai, waktu selesai dari tabel jadwal. Lalu saya juga mengambil mengconcat tingkat dan nama kelas dari tabel kelas. Dan saya menamainya dengan kelas. Saya juga mengambil nama guru dari tabel guru, nama pelajar dari tabel mapel, dan juga ID jadwal dari tabel jadwal. Di sini saya melakukan join atau inner join terhadap tabel jadwal dari tabel kelas, menggunakan tabel kelas berdasarkan ID kelas, dan juga tabel guru berdasarkan ID guru, dan tabel mapel berdasarkan ID mapel. Dan yang saya keluarkan nantinya adalah hari, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, kelas, nama guru, dan pelajarannya. Dan di sini adalah bagian untuk menghapus dan juga mengupdate-nya. Saya mengupdate dan juga menghapusnya berdasarkan ID jadwalnya. Seperti ini. Lalu jika saya memencet, maaf. Lalu jika saya memencet tambah jadwal, itu akan masuk ke bagian file add jadwal ini.
Dan di awalnya tentu seperti biasa kita menghubungkan file konfigurasi, mengatur judul, dan juga menambahkan template-template yang ada. Dan di sini agar bisa ID jadwalnya itu otomatis ada, otomatis bertambah, saya menggunakan query sebagai berikut, di mana saya mengambil ID jadwal yang paling tinggi dan menamainya dengan max ID dari tabel jadwal yang ada. Saya mengambil data hasil query-nya sebagai array dan juga mengambil nilai max ID dari array data. Lalu saya mengambil 3 karakter dari posisi kedua dan mengubahnya menjadi integer. Sebagai berikut cara mengambilnya, dan ini adalah pengubahan integernya. Lalu saya menambah nilai numeriknya dengan auto increment satu persatu dan membuat ID baru dengan format 13 dan 2 angka berikutnya adalah eh, dari nomor urut yang ada. Lalu ini adalah bagian formulirnya, formulir tambah jadwal, dan ini adalah bagian navigasinya. Dan ini adalah bagian button simpan atau resetnya. Dan di sini seperti pada bagian sebelum-sebelumnya, jadi pada bagian ID jadwalnya saya akan langsung melakukan auto penambahannya dengan default dari max ID yang ada sebelumnya ini. Lalu di bagian sini saya akan meminta pengguna untuk memilih harinya, saya akan meminta pengguna untuk memilih tanggal berdasarkan date, lalu saya akan meminta pengguna memilih waktu, mulai waktu selesai, dan juga meminta pengguna untuk memilih pelajarannya, dan di pelajaran ini saya akan menggunakan pelajaran secara real time tanpa melakukan perulangan secara manual, sehingga saya akan memanggil query select dari tabel mapel dan mengambil data nama pelajaran. Lalu sama dengan kelas, saya akan menggunakannya secara real time sehingga saya akan menggunakan query select dari tabel kelas dan saya akan mengambil nama kelas. Sama juga untuk bagian guru, pilihan guru, saya akan mengambilnya dari tabel guru dan saya akan mengambil uh, data nama gurunya di sini dan saya akan melakukan perulangannya. Seperti itu untuk bagian penambahan jadwal, dan jika pengguna mengedit jadwalnya, maka sebenarnya formulirnya akan sama dengan formulir penambahan jadwal, namun di sini saya akan langsung mengambil data dari ID jadwal yang diminta pengguna dan membentuknya menjadi array, dan saya akan langsung menambahkannya pada formulir-formulir yang ada. Data-data yang sudah ada sebelumnya seperti ID-nya saya akan langsung menambahkan, namun pada bagian pilihan harinya ini harus dipilih secara manual, tetapi pada bagian tanggalnya akan langsung bisa ditambahkan, waktu mulainya bisa langsung ditambahkan berdasarkan data yang sudah ada, waktu selesainya juga. Lalu pada bagian nama pelajaran ini harus dipilih ulang karena ini adalah bagian select. Jadi kita mengambil ulang seperti pada penambahan jadwal sebelumnya menggunakan query select dari tabel mapel dan mengambil nama pelajarannya. Lalu sama untuk tabel kelas juga seperti sebelumnya, dan juga tabel guru, bagian pilihan guru eh, seperti pada query sebelumnya, yaitu pada query tambah jadwal ini. Seperti itu untuk bagian editnya, dan jika sudah selesai, pengguna akan diminta untuk eh, memencet tombol update. Tombol update-nya ada di sini. Lalu jika pengguna sudah menambahkan atau sudah mengedit, maka akan masuk ke proses jadwal di sini. Nah, di sini adalah pada bagian untuk jika pengguna memencet simpan dari penambahan jadwal, maka data dengan name ID jadwal, hari, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, pelajaran, kelas, dan guru akan dimasukkan ke variabel yang sesuainya masing-masing seperti ini, dan akan saya masukkan ke ID ke tabel jadwal dengan menggunakan query insert into. Lalu saya akan memilih secara manual di sini ID jadwal, hari, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, ID guru, ID mapel, dan ID kelasnya. Dan untuk bagian ID guru, ID mapel, dan ID kelas, saya akan menggunakan subquery tambahan karena guru pelajaran, guru kelasnya itu masih membentuk nama. Nama guru, nama pelajaran, nama kelas. Dan yang diminta pada tabel adalah ID. Maka saya akan menggunakan query select ID guru, ID mapel, dan ID kelas berdasarkan tabel guru, tabel mapel, tabel kelas, di mana nama gurunya sesuai dengan variabel guru, nama pelajaran sesuai variabel pelajaran, nama kelas sesuai variabel kelas. Dan jika sudah selesai diisi, saya akan mengirimkan pesan data jadwal berhasil ditambahkan.
Lalu untuk bagian update-nya, jika pengguna memencet tombol update, maka program akan mengambil data update-nya sebagai berikut. Data dengan name ID jadwal, hari, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, pelajaran, kelas, dan guru akan diinput ke dalam variabel yang sesuai ini. Lalu setelahnya akan dimasukkan ke dalam query update dari tabel jadwal dengan bentuk set sebagai berikut. Dan sama seperti sebelumnya, untuk bagian guru, pelajaran, dan kelas akan menggunakan subquery seperti ini. Dan uh, parameternya adalah ID jadwal yang diminta pengguna sebelumnya. Dan jika sudah selesai, saya akan memberikan pesan data jadwal berhasil diupdate seperti ini. Dan jika pengguna ingin menghapus, maka pengguna akan memencet hapus di sini, hapus jadwal, lalu setelahnya akan masuk ke dalam file hapus jadwal ini. Di sini terdapat query delete dan uh, delete dari tabel jadwal, di mana ID-nya sesuai dengan ID jadwal yang diminta pengguna di sini. ID-nya akan ditangkap oleh program dan akan diproses melalui query tersebut. Seperti ini. Dan terakhir mungkin saya akan jelaskan terkait jadwal mingguannya. Jadi di sini pertama tentu kita akan mengimport file konfigurasinya, lalu kita akan mengecek ada input tanggal dari form, jika tidak, maka menggunakan tanggal hari ini. Lalu kita juga akan mengecek apakah ada input bulan dari form, dan jika tidak, kita akan menggunakan bulan saat ini. Itu adalah bentuk dari uh, jadwal mingguan pada filter ini, filter tanggal. Lalu kita akan membentuk pada bagian formnya. Ini judulnya jadwal mingguan. Lalu ini adalah bagian pada uh, navigasinya, dan juga ini adalah bagian card-nya, judul-judul pada card-nya. Di sini kita akan membentuk form untuk menetapkan filter berdasarkan tanggal dan bulan. Oke, jadi ini adalah bagian untuk filter tanggalnya, yang ini, dan juga ini adalah filter bulannya, yang ini. Jadi untuk bagian bulannya kita akan menggunakan looping yang membuat opsi bulan dari 1 sampai 12. Jadi dimulainya adalah 1 dan uh, paling tingginya adalah 12 dan menggunakan auto increment. Dan ini adalah pada bagian loopingnya, kita akan menggunakan value sebagai berikut. Lalu uh, selanjutnya setelah kita menggunakan uh, bentuk PHP seperti ini, nanti akan muncul pada bagian bulannya di sini. Bagian bulannya akan muncul dan juga akan bisa menentukan data-data yang akan muncul di sini. Setelahnya, kita akan menampilkan daftar hari dalam seminggu. Kita ada daftar hari yang ini. Caranya adalah dengan mengambil secara manual sebagai berikut. Tanggal-tanggal di mana uh, peserta akan, maaf maksud saya, murid akan masuk sekolah, seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Selanjutnya, kita akan membentuk bagian uh, ini. Untuk membentuk data di sini, kita akan menggunakan perulangan loop untuk setiap hari dalam seminggu. Jadi kita menggunakan for each variable days as variable days as day, dan kita akan menghasilkan nomor waktu mulai, waktu selesai, kelas, guru, dan guru, pelajaran, aksi. Itu akan ada di sini. Dan juga kita akan lanjut untuk menampilkan bagian dalamnya. Jika saya memilih pada tanggal sekian dan bulan sekian, maka yang timbul di bagian Senin ini adalah data-data yang ada di tabel data pelajaran ini. Maaf, di data jadwal ini. Jadi data jadwal ini akan dimasukkan ke bagian setiap baris di sini. Baris di Senin, baris di Selasa, baris di Rabu. Kita misalkan seperti ini, kita ngambil dari
tanggal 10. Nah, di sini akan masuk waktu mulai, waktu selesai kelas guru dan pelajarannya. Itu adalah perulangan dari bagian query yang keduanya. Bagian perulangan kedua ini, dan untuk bagian perulangan awal yaitu bagian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, baris pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, dan ke kanan sana, itu adalah perulangan pada bagian ini. Oke. Dan untuk bagian perulangan yang bagian di dalam ini, bagian tabel yang ada di dalam waktu yang diminta, kita akan menggunakan query sebagai berikut. Kita akan mencatat hari berdasarkan jadwal eh, hari, waktu mulai, waktu selesai berdasarkan tabel jadwal. Lalu kita akan mengambil kelas berdasarkan penggabungan tingkat dan juga nama kelas dari tabel kelas. Lalu kita mengambil nama guru dari tabel guru, tabel nama pelajaran dari tabel mapel, dan juga ID jadwal dari tabel jadwal. Lalu berdasarkan tabel jadwal, kita akan inner join-kannya dengan tabel kelas, tabel guru, dan tabel mapel berdasarkan ID kelas, ID guru, dan ID mapel. Selanjutnya, kita akan menggunakan parameter di mana hari sama dengan day yang saat ini, yang di sini. Lalu setelahnya kita akan menggunakan ini, and date-nya itu berdasarkan date yang ada, berdasarkan ini berdasarkan date dan juga berdasarkan month untuk bagian eh, bulan dan juga tanggalnya. Nah, di sini jadi tanggal yang diminta berapa dan bulan yang diminta berapa itu akan diaplikasikan di tanggal pada tabel jadwal dan juga jadwal tanggal pada tabel jadwal. Dan kita akan menggunakan fungsi date dan fungsi month. Setelahnya kita akan melakukan loop untuk menampilkan data jadwalnya di dalam sini. Dan ini adalah penampilannya, yaitu waktu mulai, waktu selesai, kelas, nama guru, nama pelajaran, dan juga bagian editnya. Jika edit, kita akan masuk ke edit. Jika hapus, kita akan masukkan ke hapus. Seperti itu. Jadi karena ini di dalam dari page data jadwal yang ini, maka bagian edit dan juga bagian hapusnya akan sama. Dan setelah selesai, eh, ditutup dengan footer. Jadi untuk bagian jadwal mingguannya akan ada dua perulangan, yang di mana perulangan pertama adalah bagian bagian perulangan Senin sampai Sabtu ini dengan masing-masing kolomnya, dan juga akan digunakan filter yang berdasarkan eh, tanggal dan juga berdasarkan bulan, dan jika sudah selesai akan diterapkan filternya, dan jika sudah diterapkan misalnya tanggal 10, jika ada jadwalnya maka akan muncul sesuai dengan harinya juga seperti ini. Oke, baik, mungkin eh, demikian yang bisa saya sampaikan terkait tabel jadwal. Harinya akan sesuai dengan hari data jadwal yang ada di sini. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih.